Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Frianti Tuanami. Oke, di sini Ana akan menjelaskan sedikit tentang munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah secara terminologi, al-munasabah berasal dari masdar an-nasabu. Masdar an-nasabu yang berarti dekat. Uh, Al-munasabah artinya mencari kedekatan antara dua hal. Di sini seperti hubungan sebab akibat, persamaan, perbedaannya, dan hubungan-hubungan lainnya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari kedekatan hubungan kaitan antara satu ayat dengan ayat yang berdekatan. Contohnya itu dalam dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 sama Quran surat Al-Luqman ayat 13. Karena di dalam kedua ayat tersebut memiliki persamaan. Kenapa di sini saya bilang memiliki persamaan? Karena ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang kezaliman, yang dimana kezaliman atau kesyirikan, dimana kita syirik kepada Allah atau mempersekutukan Allah, itu sudah termasuk syirik. Dan perbuatan syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, terus kita menemukan ayat-ayat yang saling berkaitan, yang ada perbedaannya, terus ada yang tadi sesuai dengan pengertian yang tadi sudah Anda bacakan, itu termasuk dalam munasabah. Nah, terus ada juga poin berikutnya itu macam-macam munasabah. Munasabah diantaranya diantaranya itu ada munasabah antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Itu dijelaskan dalam Quran, itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, jadi maksud dari penjelasan tersebut tuh, jadi ketika ada kayak kalimat-kalimat dalam satu ayat, ada kalimat yang yang sama gitu ya, yang sama kalimat yang satu dengan kalimat yang sebelumnya. Terus ada juga munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok sebelumnya, itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Ada juga di Quran ada juga di ayat-ayat yang lainnya bisa dilihat. Terus di sini juga ada poin berikutnya di sini bentuk-bentuk munasabah. Zahir al-istibah atau hubungan nyata. Nah, ada kalanya kalimat atau ayat yang keduanya itu bisa berupa takdir atau penegasan atau tafsir, penjelasan terhadap kalimat atau ayat pertama. Contoh di Quran surat Al-Maun. Jadi di Quran surat Al-Maun juga terus yang keduanya itu yang berikutnya khafi al-istiba atau hubungan tidak nyata. Jadi hubungan tidak nyata terjadi tidak bagi ada dua ya. Ada dua ma'thufkah itu di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 sama ghair madhufah itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Oke, jadi berikutnya di sini adalah argumentasi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pertama, dari sisi balaghah, kolerasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Al-Quran utuh dan indah. Bila dipanggal maka dengan kata lain, bila dipanggal maka
keserasian, kehalusan, dan keindahan kalimat eh, yang yang kalimat terantai di dalam setiap ayat akan hilang. Maksudnya di sini apabila dalam kata membaca Al-Quran itu ketika salah salah tajwid atau salah harokat itu maka sudah salah pula artinya atau maksud dari ayat tersebut. Nah, terus yang berikutnya eh, ilmu munasabah dapat memudahkan. Jadi di sini ilmu munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Jadi mempelajari ilmu munasabah atau pengertian atau apapun yang mengenai munasabah ini sangat penting untuk kita karena di sini lebih mempermudahkan kita untuk memahami makna ayat-ayat atau surat dalam Al-Qur'an. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena di sini saya juga sama-sama pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.